Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Azmi Nasrullah dari program studi ilmu hadis, yang mana akan menyampaikan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam memahami hadis. Dalam hal ini juga sebagai tugas akhir dari mata kuliah hermeneutika. Nah, sebelum menginjak bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu hermeneutika. Hermeneutika itu terbagi menjadi dua, secara etimologi dan terminologi. Kalau secara etimologi, kata hermeneutika adalah dari bahasa Inggris, yaitu hermeneutics, yang asal katanya dari bahasa Yunani, yang artinya menginterpretasi, menjelaskan, menerjemahkan, dan menafsirkan. Sedangkan secara terminologi, hermeneutika diartikan sebagai penafsiran ungkapan-ungkapan dan anggapan dari orang lain, khususnya yang berbeda dari sejarah. Pada awalnya, hermeneutika banyak dipakai oleh mereka yang berhubungan erat dengan kitab suci Injil dalam menafsirkan kehendak Tuhan kepada manusia. Karena apa? Karena pada awalnya hermeneutika hanya difahami sebagai metode menafsirkan teks-teks yang terdapat dalam kitab suci dan buku-buku klasik lainnya. Namun hermeneutika itu mulai berkembang pada abad ke-17 dan 18 Masehi dengan mulai dilakukannya untuk pendekatan disiplin ilmu yang lain, tidak hanya kitab suci saja. Langsung ke biografi. Nama lengkap beliau adalah Yusuf Al-Qaradawi. Ada yang menyebutnya Yusuf Al-Qaradawi. Nah, beliau lahir di desa kecil Arab Mesir yang bernama Sof Turab, yang di tengah delta sungai Nil, yang tepatnya daerah Mahallah Al-Kubra, provinsi Al-Ghorobiyah. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1926 dari keluarga biasa yang berprofesi sebagai petani. Pada saat umur 2 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Kemudian diasuh paman dan bibinya. Pamannya lah yang mengantarkan Al-Qaradawi menjadi terpelajar. Beliau dianugerahkan kecerdasan yang luar biasa. Dengan kecerdasan itulah beliau mampu menghafal Al-Quran dan hukum tajwidnya. Yang di usianya itu masih 10 tahun. Ya, di usianya relatif muda itu, masyarakat pun menjadikannya imam masjid. Pendidikan formal beliau itu mulai dari sekolah lembaga pendidikan Al-Azhar dan mendapatkan gelar Al-Alamah dari gurunya. Karena apa? Karena kecerdasan beliau yang luar biasa ini. Nah, setamat SD, beliau itu melanjutkan ke Ma'had Tanta yang bernama Tanta itu selama 4 tahun. Kemudian mendapatkan syahadah aliyah yang beliau peroleh pada tahun 1952. Kemudian berlanjut kepada tahun 1957, beliau melanjutkan studinya ke Ma'had Al-Buhuts wa Dirasat Al-Arabiyah Al-Alawiyah setingkat D3 di bidang bahasa Arab dan sastra Arab. Pada saat yang sama, beliau juga kuliah di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo yang berkonsentrasi di studi akidah, filsafat, tafsir, dan hadis. Dan pada akhirnya beliau menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1960 dan menjadi satu-satunya mahasiswa yang lulus pada saat itu. Untuk pemikirannya, pemikiran Yusuf Qaradawi banyak dipengaruhi dari bacaan yang beliau kagumi. Di antaranya adalah buku tasawuf yang cenderung berkeagamaan klasik, yaitu karya As-Sa'ani yang cenderung salafiyah. Kemudian karya-karya Al-Ghazali yang lebih pada nuansa tasawuf, sampai beliau bergabung dengan JIL, Jamaah Ikhwanul Muslim, yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna. Dan untuk memetakan pemikiran Al-Qaradawi, ada beberapa gagasan yang khas, yakni menggunakan jalan tengah dan salafiyah moderat. Untuk pengertian jalan tengah adalah suatu sikap yang ada di tengah antara gampang dan ketat.
dalam mengambil hujah dan menentukan hukum. Kemudian Al-Qardawi selalu mengambil jalan moderasi dan tengah. Tapi ada alasannya, asalkan sesuai dengan maqasid al-syariah. Bahkan beliau dinobatkan sebagai pionir moderasi di zaman modern. Hal itu beliau menyandarkan pendapatnya pada surat Al-Baqarah ayat 143. Dan untuk pengertian asal salafiyah modern, yaitu suatu aliran keagamaan yang berpendirian bahwa untuk mendirikan kejayaan umat Islam harus mengambil kembali ajaran yang masih murni. Seperti apa? Seperti yang diamalkan generasi awal, yaitu Nabi dan sahabat, yang biasa disebut salafus soleh. Sedangkan yang disebut moderasi adalah sikap pertengahan antara dua kutub, yaitu liberal dan ekstrim. Dengan demikian, Al-Qardawi memposisikan di antara dua jalan tersebut. Beliau membahas cara orang-orang ekstrim dan tekstualis berpendapat, dan juga membahas orang-orang liberal berpendapat. Kemudian beliau menentukan manhaj moderat untuk mendapatkan mendapatkan pemahaman agama yang luas dan atau santai. Berarti santai saja gitu. Dan untuk metode yang biasa digunakan Yusuf Al-Qardawi dalam memahami hadis, dalam pengambilan suatu hadis sebagai dasar hukum Al-Qardawi, beliau sangat-sangat berhati-hati dalam menentukan aturan-aturan yang terkait dengan pertama sanad dan matan. Adapun caranya dengan menerapkan beberapa prinsip yang sesuai dengan maqasid al-syariah, yaitu yang pertama memahami sunnah sesuai petunjuk Al-Quran. Contohnya hadis orang mati diazab karena tangisan keluarganya, itu seolah-olah bertentangan dengan ayat Al-Quran, itu surat Al-An'am ayat 164. Bunyi hadisnya adalah innal mayita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Kemudian ayatnya adalah wala taziru wa bisratu wisra ukhra summa ila rabbikum summa rji'ukum fayunabbi'ukum bima fihi takhtalifun. Melihat sepintas seolah dua dalil tersebut bertentangan, teks hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang meninggal kemudian keluarga yang ditinggalkan meratapi, bahkan sampai menangis, maka mayat akan terkena siksa. Sementara ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak akan disiksa karena perbuatan orang lain. Dalam menghadapi dua teks tersebut, Yusuf Al-Qardawi melihat pendapat para ulama dalam kitab-kitab. Kemudian didapatkan bahwa Aisyah menceritakan bahwa yang kena siksa karena tangisan yang masih hidup itu adalah orang kafir. Gitu. Terus kedua, menggunakan menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Yang ketiga, penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan. Yang keempat, memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang serta tujuannya. Lanjut, yang kelima, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap. Maksudnya apa? Dari sarana adalah hadis zaman, pembicara, dan kondisinya. Sedangkan sasarannya adalah tetap, yaitu kemaslahatan umat. Dan yang terakhir, membedakan yang hakiki dan majazi. Hadis yang hakiki adalah hadis yang mengungkapannya menggunakan lafal yang sebenarnya. Sedangkan majazi adalah hadis yang diungkapkan dengan tidak dengan bahasa asli, melainkan bahasa simbolis yang mana harus ditafsirkan lagi. Sekian penyampaian saya mengenai bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qardawi dalam memahami hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa kata yang biasa disampaikan Yusuf Al-Qardawi. Yang pertama yaitu adalah syukur itu ada di hati dengan kepasrahan dan ketundukan. Di lidah ada pujian dan pengakuan, dan dengan anggota badan ada ketaatan dan ketundukan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.